Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Nurmala dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis 5 jurnal pengembangan alat peraga fisika dengan tema hukum Pascal, yaitu hukum Pascal berbunyi, jika tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di tempat tertentu dalam ruangan tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah dengan besar dan tekanan yang sama. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Perancangan Alat Praktikum Pemodelan Hukum Pascal yang ditulis oleh Winda Fitri Vitanova. Pada jurnal ini, alat praktikum dirancang untuk mengetahui sifat fluida pada ruang tertutup, yaitu menekan dengan sama besar di semua titik. Alat ini memiliki kekurangan yaitu pegas yang digunakan nilai maksimalnya terlalu kecil, sehingga alat sulit digunakan untuk mengukur gaya yang besar. Maka sebaiknya digunakan neraca pegas digital. Alat ini juga memiliki kelebihan yaitu, selain dapat memberi pemahaman konsep hukum Pascal, juga dapat menggiring siswa menemukan rumusan hukum Pascal, seperti pengaruh variasi besarnya gaya pada hukum Pascal, mengetahui pengaruh variasi luas permukaan bidang sentuh fluida, dan hubungan antara gaya dan luas permukaan bidang sentuh fluida dalam ruang tertutup. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Alat Eksperimen Hukum Pascal dengan memanfaatkan sensor load cell berbasis Arduino Uno pada dongkrak hidrolik, yang ditulis oleh Anissa, Inge, Maya, Pratiwi, dan Rengga. Pada alat ini, sensor berperan untuk mengetahui tekanan fluida yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan fluida dapat dibuktikan melalui alat eksperimen hukum Pascal berupa prototip dongkrak hidrolik yang berbasis Arduino Uno. Alat ini memiliki kekurangan yaitu ada kemungkinan terjadinya kebocoran antara tabung dan piston, sehingga fluida yang digunakan merembes ke atas piston walaupun nilainya kecil. Selain itu, tempat untuk meletakkan beban cukup kecil, sehingga perlu kehati-hatian dalam meletakkan beban agar tidak jatuh. Kelebihan dari alat ini sudah dilengkapi dengan sensor beban sehingga data dapat diperoleh secara otomatis dan lebih akurat. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu berjudul Alat Eksperimen Hukum Pascal yang ditulis oleh Mutiara, Gaudensiana, dan Elizabeth. Kekurangan dari alat ini, kebocoran antara tabung dan piston, sehingga fluida yang digunakan merembes ke atas piston walaupun nilainya kecil. Kelebihan dari alat ini dapat memberikan pemahaman mengenai hukum Pascal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus tekanan. Jurnal yang keempat yaitu berjudul Perbandingan Keterampilan Proses Sains Siswa melalui percobaan pompa hidrolik sederhana dan media virtual pada kelas 11 IPA SMA Negeri 12 Makassar, yang ditulis oleh Kasmawati. Kekurangan alat ini yaitu ukurannya yang terlalu kecil. Sedangkan kelebihannya, alat ini didesain lebih menarik. Siswa lebih memahami konsep hukum Pascal dengan pompa hidrolik sederhana seperti alat ini dibandingkan dengan pompa hidrolik virtual. Alat ini juga fleksibilitas, yaitu daya dapat ditransfer ke segala arah dan tempat dengan mudah melalui pipa. Selain itu, alat ini juga dibuat sederhana dengan selang kecil yang dihubungkan dengan spoid yang lebih besar dari luas penampang. Selanjutnya, jurnal yang kelima yaitu berjudul Pengembangan Media Pembelajaran sebagai Alat Peraga Penerapan Konsep Hukum Pascal untuk Peserta Didik kelas 11 IPA, yang ditulis oleh Ulyanti Sulaimahani. Pada jurnal ini, pengembangan alat pengangkat mobil hidrolik untuk mempermudah peserta didik dalam memahami konsep hukum Pascal. Alat ini memiliki kekurangan yaitu kerja sistem saluran tidak sederhana karena terdapat beban piston silinder, sehingga aliran fluida menjadi terhambat. Kelebihan dari alat ini yaitu sebagai alat peraga menunjang proses pembelajaran fisika dengan konsep hukum Pascal. Juga dapat menjelaskan konsep hukum Pascal secara kualitatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu alat yang disebut miniatur pompa hidrolik stick. Alat ini sebagai rencana pengembangan alat yang dipilih. Karena berdasarkan hukum Pascal,
Jika kita menekan zat cair pada salah satu ujung suntikan, maka tekanan itu akan diteruskan ke ujung suntikan yang lain. Rencananya, alat ini digunakan sebagai media pembelajaran fisika hukum Pascal. Dalam pembuatannya akan dibuat sederhana dan hemat biaya karena alat dan bahannya mudah. Untuk desain dibuat sedemikian rupa agar lebih unik dan menarik, sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep hukum Pascal. Alat ini juga dibuat khusus dengan benar, agar alat tidak mudah bocor dan aman digunakan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.